Nggak nggak ada Pak, nggak ada kitab Saya pernah Injil, translate nggak di ada. Google. Aduh, Kata Injil itu dari apa? Dia gini bilang aja deh, dari gini aja bahasa deh, Arab. Mungil, gini Pak, aja, mungil. gini aja, gini, nggak Mungil gini. juga bisa Bapak ya. nggak usah menjelaskan lagi. Udah, terima kasih banyak usahanya. Tidak usah menjelaskan lagi. Saya nggak akan bertanya lagi. Mending Bapak aja yang nanya ya, silakan. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Saya mau tanya, apakah Anda percaya dengan Al-Quran Anda? Iya jelas dong. Saya kan Islam Pak. Iya. Apakah Anda percaya di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa definisi Tuhan gitu lah? Nggak ada beberapa definisi Tuhan Pak. Ada. Di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang mungkin, Allah itu lebih iya. Pak, tolonglah Pak. Iya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dengan jam tangan saya yang asli gitu. Maka saya harus punya jam tangan aslinya. Kalau saya nggak punya yang aslinya, gimana saya membilangkan mirip? Nah, yang saya tanya ini begini. Bapak pernah belajar nggak secara komprehensif tentang kitab asli Bapak itu apakah ada atau tidak? Belum. Nah, terus Bapak tahu dari mana kalau isinya itu sama persis dengan aslinya? Itu dapat dari informasi dari mana? AI? Itu hanya obrolan pertama pertanyaan saya dan dia mengatakan itu asli seperti yang di bahasa Yunani. Dia bilang seperti gitu. Yang itu mengatakan yang seperti kedua, itu siapa? AI. Kami sudah ngobrol. Oh, Iya. ChatGPT. Saya sama AI itu sudah ngobrol. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab kami ini yang berbahasa Indonesia ini itu dibuatnya itu dalam rangka untuk meredam Perang Dunia Kedua. Maka dibuatlah Alkitab berbahasa Indonesia. Kitab suci berbahasa Indonesia yang dinamakan Alkitab.
Dan Bapak ketika mendapatkan informasi dari ChatGPT, itu Bapak langsung terima, itu benar gitu. Kalau yang kedua ini, itu kan yang pertama saya dari hasil ngobrol sama AI. Kalau yang kedua ini saya tidak dari AI, tapi dari perjalanan spiritual Bukan, saya. jangan yang lain. Jangan, kita nggak bahas yang lain. Kita bahas tentang kitab Bapak ini suci atau tidak. Maka yang saya tanya Oh, adalah, suci atau tidak? Bapak percaya saja ketika Suci. AI mengatakan, oke, kita lihat Kitab ya, saya yang nih, Injil ya, yang Injil itu pasti suci. Pak, bentar Pak, sebentar Pak. Kitab Injil ini emang ada gitu. Loh, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Itu dan Injil seterusnya. namanya. Iya, Injil. Yang bilang itu Injil siapa? Al-Quran sih. Wah, Bapak GR banget Pak. Quran nggak pernah mengatakan Bible itu Injil, Pak. Injil. Bukan Injil. Nggak pernah, Kalau Pak. Al-Quran tuh bilang Injil. Nggak pernah, Pak. Bukan, nggak ada Injil nggak Injil. ada. Injil tuh nggak ada, Pak. Pak, Injil. Bapak habis makan apa? Injil tuh Nggak yang- ada Injil, Pak. Nggak ada, Pak. Injil, nggak Saya ada, Pak. pernah- Injil, Pak. Nggak ada Injil. Duh, kayaknya Bapak, ya, mungkin kayak Bapak alien kayaknya nih. Bukan orang kayaknya nih. Bapak kayaknya, Bapak tinggal di mana sih? Tulisannya apa Kayaknya ya? Bapak, Pokoknya intinya tulisannya Enggak ada kayak Pak. Angel Bapak gitu. jangan, enggak, Injil saya, gitu. enggak ada Pak, enggak ada kitab Saya Injil, pernah enggak ada, translate enggak di ada. Google. Aduh, Kata Injil itu dari apa? Dia gini bilang aja deh, dari gini aja bahasa deh, Arab. Mungil, gini Pak, aja, mungil. gini aja. Gini, enggak Mungil gini. juga bisa. Bapak ya. enggak usah menjelaskan lagi. Udah, terima kasih banyak usahanya. Tidak usah menjelaskan lagi. Saya enggak akan bertanya lagi. Mending Bapak aja yang nanya ya, silakan. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Saya mau tanya, apakah Anda percaya dengan Al-Quran Anda? Iya jelas dong, saya kan Islam Pak. Iya. Apakah Anda percaya di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa definisi Tuhan gitu lah? Nggak ada beberapa definisi Tuhan Pak. Ada. Di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang mungkin- Allah itu lebih Iya. Pak, tolonglah Pak. Iya. Gini loh Pak, saya nggak Mungkin minta saya Bapak salah bilang. menjelaskan Nggak gini. Saya mohon dengan sangat. Jangan Iya, menjelaskan apapun. Bertanya aja. Saya tidak menjelaskan. Bertanya aja. Iya. Iya, tapi saya Saya sudah bertanya. luruskan pernyataan Bapak yang Iya. awal pernyataan Bapak untuk landasan pertanyaan itu keliru, saya luruskan. Oke, Silakan. saya Pak. salah ya? Oke. Salah Pak, salah besar Bapak hidup aja udah salah kayaknya nih. Terima kasih. Iya, Bapak. Nah, lalu Bapak kayaknya memang Tunggu, salah tunggu. nih. Saya ragu Maksudnya- Bapak kayaknya maksudnya- alien deh, bukan. Oh, lanjut. saya tadi salah bertanya, maaf. Bukan definisi Pertanyaan. Tuhan. Maksudnya saya ada baca di surat Al-Jin itu mengenai kata Tuhan. Pak surah Al-Jin Tuhan ayat berapa, Pak? kami, Pak Tuhan surah Al-Jin. kami. Pak surah Al-Jin ayat berapa, Pak? Pak, coba surah Al-Jin ayat berapa, Pak? Tunggu nanti saya ambil dulu ya catatanku. Ya Allah. Ingil, Pak. Rabbi. Ingil, Pak, Ingil. Kitab Ingil. Injil itu bahasa Arabnya. Kalau lalu di bahasa Indonesia kan menjadi Injil. Aduh, Oh, ribet ya. nih, angel ini wes. Ini dia. Angel Pak, angel Pak. Angel Pak. Angel itu sulit, susah. Kalau Ingil bahasa apa, Pak? Kalau Bahasa Ingil? Jawanya. Oh, bahasa Jawanya. Ka- Kalau tengil itu bahasa Madura mungkin tengil. Aduh Pak, Bapak nih alien atau orang sih Pak?
Teman-teman, udah, kita nggak usah serang pribadinya lah, kita udah tahu kok kan beliau ini Kristen ya, kan orang Kristen, ini udah biasa kok, udah bertahun-tahun kita menghadapi begini, nggak perlu kayak kaget gitu teman-teman semua loh. Ke Solo teman-teman kaget, wah kok aneh banget nih bapak loh, kan Kristen. Rata-rata kan memang seperti ini semua. Ya kita kan tahu lah, begitu. Kita tahu lah memang saudara-saudara kita Kristen agak lain memang ya, tapi ya mau gimana lagi, inilah ujian buat kita gitu. Gimana kita menghadapi, apa kita akan ngamuk, marah-marah, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah, gitu. Ingil. Ya, halo, salam, selamat malam. Nandar, turunin Nandar, turunin Nandar. Ini Repa dan Sijo. Nandar turunin Nandar. Nandar turunin. Duh ya ampun, kadang-kadang kita tuh ya gimana gitu. Teman-teman, kita menunggu jalannya diskusi ya, bukan membiarkan apa namanya orang-orang yang jahil merajalela, enggak. Karena kita enggak, pertama kita enggak boleh apa ya namanya, kita tampilkan orang-orang jahil yang nggak ngerti apa-apa untuk bicara, terus kemudian membuat kita emosi, kita marah, kita justru takut nanti Allah malah murka kepada kita ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berdakwah dengan cara bil hikmah. Sebuah hadis yang saya baca, barang siapa menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat ulama, finnar, maka dia akan masuk neraka. Dan kita hindari itu supaya jangan sampai terjadi kepada kita ya. Tujuan kita adalah mengedukasi mereka, tujuan kita adalah membuat mereka berpikir, tujuan kita adalah membuat mereka merenungkan, bukan membuat mereka menggila, menghujat, bukan membuat mereka berbicara seenak hatinya sehingga menjadi asbab kita mengolok-olok pada akhirnya gitu. Kita khawatir itu menjadi asbab kita malah berdosa dan zolim. Jadi kita minimalisir untuk membiarkan orang-orang jahil banyak bicara, karena kalian kalau teman-teman lihat semua, salah satu orang jahil yang diizinkan bicara dan bahkan dianggap benar itu adalah namanya Mama Gufron. Coba teman-teman bayangkan, dia dianggap benar dengan omongannya. Coba bayangkan, ngeri nggak? Bahkan banyak orang-orang Islam yang bukan orang sembarangan itu percaya dengan pernyataan dia gitu. Itu tanda bahwa orang zaman sekarang ini sudah tidak lagi berpikir. Sudah banyak orang yang beragama Islam hampir seperti Oten yang tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka otaknya bermasalah, tapi karena mereka itu tidak peduli dengan benar dan salah. Yang paling penting bagi mereka adalah terkenal. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, supaya tidak terjadi kepada kita begitu. Jadi buat teman-teman semua, kita di sini naik hanya untuk kami kasih kesempatan untuk diskusi, mengedukasi, dan supaya kita saling memberikan informasi yang berimbang, objektif, dan juga informasi yang edukatif, bukan untuk menjadikan orang lain menghujat agama kita. Ya, jadi memang saya menghindari orang-orang yang tidak ada perubahan sikap lah, kayak Bob Chen, gak ada gunanya dia naik ke atas ini, gak ada gunanya gitu loh, hanya membuat kita kesal. Kita sudah tahu dia seperti itu gitu, terus kita izinkan lagi dia banyak bicara, ujung-ujungnya nanti kita yang akan berdosa gitu ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, biar yang non muslim yang betul-betul hanya ingin tahu aja yang naik ke atas, kalau mereka awam mereka bertanya aja. Ya, halo Jafaru. Jafaru, agamanya? Jafaru. Nandar sapa dulu Nandar. Japaru, salah naik. Salah Basir aku. Oke. Ya wes. Siraku menang baik. Kita mau beli katon. Materi dulu nih, materi.
Bentar Nandar. Siap. Bentar ya. Siap. Bentar Nandar. Gua tuh banyak pekerjaan sedikit. Oke. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan ini kitab suci, ini firman Tuhan, kita harus bisa membuktikan. Bukan hanya berdasarkan saya meyakini, saya mengimani. Kalau itu pernyataan kita, oh saya meyakini bahwa ini kitab suci, ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan bicarakan di publik. Kenapa? Karena kalau bicara di publik, orang akan menanggapi, akan meminta pertanggungjawaban. Mana buktinya? Nah, kalau dibicarakan di gereja aja nggak apa-apa, ya silakan sampaikan aja di gereja. Kalau ada orang yang percaya di gereja, berarti itu nggak ada urusan dengan kita. Nah, kalau di dalam perspektif ilmiah, ketika teman-teman misalnya semua mengatakan bahwa ini kitab suci, ini itu terus nggak bisa membuktikan, ya kami berhak untuk menolak. Kami bisa mengatakan bahwa itu keliru gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua silahkan yang ingin membuktikan kalau misalkannya teman-teman bisa membuktikan bahwa Bible itu layak dikatakan kitab suci, ya silakan. Saya bisa menyatakan bahwa kitab kalian itu suci kalau kalian punya jawabannya, gitu ya. Kalau kalian bisa membuktikannya bahwa kitab kalian itu suci, saya bisa menerimanya gitu. Saya bisa bahkan saya mungkin bisa jadi Kristen. Karena kenapa saya harus tolak sesuatu yang benar gitu. Tapi kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa Bible itu adalah kitab suci, maka pertanyaannya apa alasan kalian menolak kebenaran dari saya gitu. Tapi kalau kalian memang nyaman dengan agama Kristen, ya sudah, nggak apa-apa, itu nggak ada kaitan. Kita diskusi ini kan mengedukasi, membuat orang lain berpikir. Nah, kalau kita bicara tentang transmisi Bible, teman-teman harus tahu teks originalnya Bible itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kitab terjemahan dalam bahasa Yunani atau rekonstruksi ulang di abad ke-9 yang disebut dengan teks Mesorah. Nah, kemudian ada gulungan yang ditemukan, Dead Sea Scroll namanya. Ada beberapa kesamaan dengan kitab Yesaya, tapi tidak semua yang dikanon oleh orang Kristen sekarang ini ada di Dead Sea Scroll, ya. Jadi ada beberapa kitab-kitab yang sebenarnya itu perlu pertanyaan gitu, perlu dipertanyakan sumbernya. Nah, dan banyak kesalahan-kesalahan secara rasional, secara anakronismenya juga banyak. Yaitu kesalahan secara timeline, seperti Yesus mengatakan sebuah nubuatan dia akan disebut dari Nazaret. Pada waktu itu Nazaret belum disebut sebagai Nazaret. Bahkan banyak para ahli mengatakan bahwa itu adalah ayat yang tidak pernah ada di dalam kitab Perjanjian Lama sebagai nubuatan. Bahkan ada para ulamanya Kristen mengatakan bahwa itu ada di ayat kitab Apokrifa. Ya, jadi ini kan sebuah kenyataan pahit memang, tapi ya pada faktanya ini harus disondingkan terus supaya ada orang-orang yang di dalam sebuah kesesatan berpikir bisa kembali berpikir ulang untuk merenungkan dan menerima kebenaran itu secara kafah gitu. Dan kami kembali lagi, room ini kami buat bukan untuk menyakiti hati saudara-saudara Kristiani, tetapi untuk mengajak saudara-saudara Kristiani itu berpikir, merenung, dan mengajak saudara-saudara Kristiani agar jujur kepada diri sendiri dan jujur tentang keyakinan gitu. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan memaksakan sesuatu yang memang teman-teman gak paham. Nah, transmisinya Bible juga menjadi pertanyaan kemudian, karena yang mengkanon Bible ini kita nggak tahu siapa secara pastinya dan otoritasnya apa kapasitas dia mengkanon Bible, maksudnya memilah-milah ini firman Tuhan, ini bukan, apa kapasitasnya. Karena kalau kita lihat setiap gereja itu beda-beda tuh, seperti gereja Ortodok dengan gereja Katolik jumlah kitabnya beda, gereja Katolik dengan Protestan kitabnya beda jumlahnya. Maka dari hal seperti ini saja secara tidak langsung menunjukkan bahwa di internalnya Kristen saja masih menjadi polemik terkait tentang mana kitab yang benar, mana yang tidak.
Seperti itulah kira-kira. Maka kenapa dikatakan bahwa Bible itu tidak bisa dikatakan suci secara esensi, karena memang tidak ada alasan menyatakan bahwa Bible itu kitab suci. Yang ada adalah Bible sebagai kitab yang dianggap suci, itu iya, ya, itu betul. Bible adalah kitab yang dianggap suci, bukan kitab suci secara esensi. Karena kalau namanya kitab suci ya harus ada apa namanya? Harus ada alasannya. Seperti saya kalau mengatakan kenapa Quran dikatakan suci, banyak alasannya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ya, banyak alasannya. Kenapa saya bisa mengatakan Bible dikatakan suci? Karena salah satu alasannya Bible dikatakan suci adalah kok Bible pula Al-Quran dikatakan suci, karena Al-Quran kalam ilahi 100%, 1000%, miliaran persen. Yang kedua, jelas sumbernya dari orang yang terpercaya. Kemudian muatan di dalamnya itu tidak ada keanehan-keanehan, kontradiksi, dan secara epistemologi bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah terdistorsi. Maka banyak alasan. Yang pertama, kenapa dia suci? Karena itu firman ilahi. Kenapa dia suci? Karena terjaga. Kenapa dia suci? Nggak ada kontradiksi. Kenapa suci? Karena adalah petunjuk. Kenapa dia suci? Karena dia itu adalah kitab yang memang mempengaruhi, ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada alasannya, ribuan alasan bisa kita ungkapkan. Tapi kalau pertanyaan nanti Bible kenapa dikatakan suci, sulit untuk menjawab itu. Bahkan tema ini tema yang sering dihindari oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang adalah apologet. Ya. Jadi nggak apa-apa sih kita mengaku-ngaku, oh ini adalah emas nih. Contohnya gini. Ini adalah emas. Kalau seandainya saya bilang ini emas, orang nggak akan menghabisi nyawa saya. Paling orang bilang itu orang gila gitu. Atau orang bisa minta bukti kalau ini emas, maka mereka akan minta kertas surat legitimasi bahwa ini emas. Mereka minta bukti. Tapi kalau seandainya ada orang ini emas, oh iya percaya aja, maka nanti akan terjadi pembodohan. Sama. Oh ini kitab suci, maka ketika orang tidak mampu menunjukkan alasan kitab itu dikatakan suci, orang yang percaya begitu saja, maka orang ini adalah orang yang terbohongi, dibohongi gitu, ya. Nah, jadi tema ini memang tema yang berat. Alasan mengapa Bible dikatakan suci adalah tema yang sangat berat buat saudara-saudara kita Kristen, karena tentu ini akan menyulitkan saudara Kristen untuk menjawab. Tapi kita tidak mau mempersulit mereka. Justru kalau mereka tidak bisa menjawab, ya, maka kita izinkan mereka untuk bertanya saja di sini. Nandar, kalau ada yang naik akun privat silakan naikkan Nandar. Banyak orang-orang Kristen yang kadang tuh pakai akun privat, ya. Karena saya sebagai moderator gak bisa naikin kalau akun itu privat. Kan tidak sedikit orang Kristen yang naik ke Komal itu pakai akun privat. Jadi kalau dia minta naik, itu yang lihat hanya bisa host, bukan saya. Begitu. Mungkin karena saya kecapean hari ini. Jujur saya kecapean, kelelahan teman-teman, ya. Memang betul-betul lelah. Badan saya lelah. Makanya saya agak sedikit lemes hari ini. Ya. Aktivitas fisik saya cukup padat merayap, ya, makanya saya agak sedikit lelah, gak terlalu berapi-rapi, tapi bagus kayak gini ya, jadi kita diskusinya agak slow gitu, dan energi saya habis untuk aktivitas sehingga energi saya untuk marahin Oten gak ada lagi pula buat apa sih kita apa namanya Belum ada nih. memarahin Oten gitu ya. Buat apa kita marahin Oten? Lebih baik kita diskusi dengan mereka. Seperti itu. Ya, halo Bro Praedi apa nih? Ya, halo, selamat malam. Nandar, besarkan Nandar. Nandar, besarkan aja Nandar tampilannya. Ya, malam Pak. Ya, malam. Sama-sama. Ya, silakan Pak. Mau fokus membahas tema boleh, mau bertanya saja juga boleh. Kalau mau membahas tema silakan buka kamera. Lebih enak kita diskusi dua arah, membuka kamera. Tapi kalau seandainya tidak bisa buka kamera, saran saya bertanya saja. Oke, bertanya saja ya. Saya tidak bisa buka kamera ya. Oke, boleh. Pertanyaannya apa, Pak? Baik. Dengan tema Anda ini kan Bible bukan kitab suci. Saya tadi sempat cuplik
dengar cuplikan pendek lah begitu ya. Kira-kira begini, siapa yang buat dalil, syarat, atau apapun itu bentuknya yang menjadi semacam memverifikasi sesuatu itu, kitab itu adalah boleh disebutkan kitab suci atau tidak? Kira-kira siapa? Pribadikah atau lembagakah atau Tuhan, Tuhan yang mana dulu? Kira-kira kalau Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang Kristen, benar. Tuhannya, Muslim? kita nggak bicara Tuhan palsu, Pak. Kita bicara Tuhan benar. Tuhan yang benar itu menurut Islam atau menurut Kristen? Tuhan yang benar secara rasio dan Tuhan yang benar secara konteks universal. Oke, yang membilang itu secara rasio dan konteks itu, siapa yang bikin syarat itu? Saya tidak pernah bilang syarat. Saya bilang adalah bahwa yang menjadi asbab kita tahu mana kitab suci mana tidak, kita punya rasio, yaitu pertimbangan akal. Nah, menurut Bapak kitab suci itu tidak bersyarat? Tergantung. Jadi syaratnya dari siapa dulu? Jadi gini, menurut saya Enggak, begini. jangan dulu Pak. Jangan kita fokus kepada siapa yang bersyarat. Yang saya tanya itu, menurut Bapak kitab suci itu bersyarat nggak? Oke. Kalau kitab saya yang memberikan syaratnya kitab suci saya sendiri. Oke. Jadi kitab kami itu dikatakan suci bukan karena kami yang mengatakan, tapi karena kitab itu yang mengatakan dia suci. Oke, Nah, baik. kalau saya tanya, menurut Bapak kitab suci itu bersyarat nggak? Oke, baik. Jadi gini ya. Kalau Mbak Unirifa membuat sebuah persyaratan itu sebagai kitab suci berdasarkan Saya kan kitab bilang suci bukan Anda. saya. Ya sebentar dulu, sebentar. Ya, kitab suci saya. Sama dengan Kristen, tidak akan pernah bisa mengakui kitab suci itu di luar kitab Alkitab itu sendiri. Kalau itu kita Nggak masalah, paksakan Pak. sama-sama nanti, Enggak, kita nggak maksa. sama-sama ini tolak menolak. Sorry, Anda salah paham nih. Anda salah paham. Saya tidak memaksakan syarat kitab suci menurut kitab saya itu harus dipenuhi Kristen. Tidak. Bapak kayaknya nggak nonton dari awal deh. Saya hanya bertanya kepada Kristen, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Justru saya pengen tahu, kok bisa kitab kalian ini dikatakan suci? Kalau pertanyaan itu diajukan ke saya mampu menjawab bahkan ribuan jawaban. Kan begitu tadi. Oke. Jadi saya tidak sedang mengukur kitab kalian menggunakan kitab saya karena nggak layak. Jauh banget Pak, itu sudah pasti. Tapi saya ingin nanya ke kalian, kenapa kalian mengatakan kitab ini suci? Alasannya apa gitu loh Pak? Oke, baik. Nggak perlu ikuti syarat di Islam lah, Baik. karena nggak mungkin juga bisa gitu Oke, loh. terima kasih. Itu bagus, tapi tema Anda tidak begitu. Tema Anda itu Ini membuat- konklusi akhir Pak. Bantah aja kalau Bapak bisa bantah. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran saya 7 tahun menguliti Bible terbukti bukan kitab suci. Karena tidak ada sama sekali syarat mengatakan bahwa Bible kitab suci. Bentar, saya buka pintu bentar ya. Ya, halo Bang Nanda. Ya, oke, Mbak Unirifa. Boleh ya? Jadi Ya Pak, silakan Pak. Mbak mengatakan bahwa 7 tahun mengadakan studi, lalu kesimpulannya adalah seperti tertulis ini. Lagi dalam Iya, betul. studi Anda 7 tahun itu Anda pribadi atau ada korporat di situ atau ada tim di situ? Pak, kalau gini hanya Pak, kesimpulan pribadi kalau semua seandainya bisa sama. saya harus melaporkan kepada Bapak, gak ada kapasitas juga Bapak. Dan karena saya tidak minta penilaian Bapak, yang saya minta Bapak membela kemuliaan agama Bapak. Mampu nggak membantah argumen saya bahwa Bible ini bukan kitab suci? Jadi saya tidak peduli dengan perasaan Bapak yang merasa tersakiti dengan pernyataan saya bahwa Bible ini adalah bukan kitab suci. Kenapa? Karena saya mampu membuktikan. Kita belum masuk ke pembuktian. Jadi saya nggak perlu lapor ke Bapak bagaimana metode saya belajar dan itu pandangan pribadi atau bukan. Nggak perlu saya lapor ke Bapak karena Bapak bukan dosen saya. Oke, baik. Saya bertanya ke bentar Pak. Saya bertanya kepada Bapak sekali lagi nih. Bapak kesini mau diskusi atau mau interogasi atau mau menilai saya? Karena kalau di sini Bapak mau interogasi, Bapak nggak layak. Bapak bukan polisi. Kalau Bapak mau mau menilai saya juga di bawah aja menilai saya. Saya nggak peduli dengan penilaian Bapak. Saya di sini mengajak orang Kristen untuk berpikir
bahwa saya menemukan bukti-bukti konkret bahwa Bible bukan kitab suci, bukan karena saya Islam tapi karena saya orang berpikir, rasio saya bermain. Nah, Bapak mampu nggak membantahnya? Kalau Bapak mampu membantah, buktikan. Kalau Bapak tidak mampu membantah, Bapak cari dulu bantahnya, baru naik ke sini lagi. Karena saya nggak ada waktu. Kita dari tadi membahas tentang diri saya. Kita lagi nggak bahas tentang diri saya, Pak. Itu urusan Oke, saya. baik. Dan Bapak tidak punya hak Baik. untuk mengatur saya gitu loh. Baik. Bapak nggak mau terima saya pernah belajar begini begitu, ya nggak ada urusannya juga. Oke, baik, ya. Tapi ketika saya bilang Bible ini bukan kitab suci, saya bisa tunjukin data, Bapak bisa nggak bantah? Oke, Itu. baik. Oke, begini ya, Mbak Undi Rifa. Saya tahu lah, mungkin itu sebuah prestasi menurut Anda. Cuman begini, untuk sekelas Bible, Duh, lagi-lagi saya Dengar nggak minta dulu. penilaian, dengar Pak. dulu. Iya, saya nggak peduli dengan Iya, tanggapan dengar dulu Bapak aja. terkait diri saya. Kan kita Dengar lagi dulu nggak aja, bahas diri saya nih. Dengar dulu. Jika Bapak mau Anda- diskusi atau mau? Mau diskusi enggak apa-apa. Kok malah, Mbak? Tapi sebelum Ya udah, tema silakan ini, ke tema, saya Pak. mau uji Anda. Saya mau uji Anda. Layak Siapa nggak Anda? Anda didengar? Kapasitas Anda layak Oke. menguji saya nggak? Apa Oke, layak? saya Siapa pertanyakan Anda sehingga dikatakan layak? Kapasitas Anda apa? Loh, Kapasitas Anda justru apa saya sampai yang bisa bertanya, menilai kitab kapasitas suci? Anda menguji saya apa? Sebagai orang yang berakal. Kapasitas Anda juga apa? Sebagai orang bisa berakal. menilai kitab Sebagai suci? akademisi. Saya bisa Akademisi, uji Anda belajar juga. kristologi. Boleh saya uji Anda. Siapa? Anda siapa? Anda juga siapa? terhadap kitab suci? Saya akademisi. Oke, coba cantumkan ke saya. Anda sarjana sampai kemana? Silakan. Ilmu Loh, Anda sekarang apa? gini, saya sarjana sosial. Saya Oke, adalah sosial, sarjana oke, baik. edukasi. S2-nya apa? Jangan ganggu dulu. Oke, baik. Saya belum S2, saya mau lanjut S2. Emangnya Oke. kenapa? S1-nya sosial. S1 Terus. aja kalian. Saya S1 aja Anda nggak mampu saya Dengar, S1 dengar, aja Anda nggak dengar. mampu bantah kok. Dengar dulu. Nggak, terus kenapa? Kenapa saya harus Anda mau didengar? kenapa saya harus melaporkan kepada Anda? Baik. Anda mau Enggak, saya dengar? tanya, kenapa Mau saya menganalisa harus Bible? mengatakan S2? Sekarang S1 Kenapa Anda saya ada. harus lapor kepada ini? S1 Anda, Kristen ini S1 kenapa? Pak, kenapa saya harus lapor kepada Anda? Saya SMA aja, kalian Kristen nggak bisa bantah loh. Saya nggak perlu S2 untuk bantah Kristen, untuk memporak-porandakan doktrin kalian. Nggak perlu S2, cukup saya SMA, otak saya normal, saya mampu menghancurkan doktrin agama kalian. Pertanyaan saya, kenapa saya harus melaporkan diri saya kepada Anda? Anda siapa? Baik. Oke, baik ya Undi Rifa. Anda siapa? Oke, baik. Anda siapa? Oke, enggak apa-apa. Tenang aja, tenang ya. Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Saya tidak perlu harus ngomong saya di atas Anda atau tidak. Ya udah Tapi saya turun uji Anda. kau, kalau kau nggak ada Enggak. urusan, kalau kau nggak punya kapasitas, kau pula yang menilai aku. Matilah kau. Kau bukan siapa-siapa mau menilai aku. Siapa kau? Bapak kau aja nggak berhak menilai aku kok. Pendeta kau di depan gue ini nggak ada harganya. Siapa kau? Kurang ajar kau. Kau pikir aku ini mau diatur sama kau? Jadi kau pikir aku ini harus melapor sama kau? Oh, aku harus S2 dulu baru bisa bahas Bible. Hantu, kau siapa? Siapa kau? Dosenku kau. Emang kurang ajar orang Kristen ini depan kita. Yang orang Kristen yang ini ya, yang barusan itu kurang ajar banget. Pertama, kau nggak jelas siapa. Jangan-jangan kau orang gila. Naik kau ke atas, kau pula nanya, kau S2 di mana? Apa urusanku menyatakan S2 ku di sini, S1 ku di sini? Kau siapa? Siapa kau? Apa pentingnya aku ngelapor sama kau? Aku nggak perlu S1, SMA aja aku. Kau nggak bisa bantah bahwa Bible kau bukan kitab suci. SD aja aku. Orang kalau waras otaknya nggak perlu sekolah, tahu dia kalau Bible bukan kitab suci. Nggak perlu harus S2. Kok kau pula yang menguji aku? Siapa kau? Siapa kau? Udahlah kau Kristen, awam pula, nggak jelas kau. Kau pula yang memberikan aku penilaian dan uji aku. Tuhan kau aja diuji iblis. Yang kurang ajar, saya sudah bilang ya, di sini bukan tempat kalian itu bisa seenak udel kalian. Kalian nggak ada hak di sini ngatur kami, nggak ada hak di sini menentukan bagaimana cara diskusi yang baik dan benar. Nggak ada hak kau. Siapa kau? Kau siapa? Penting kau kami dengarkan gitu. Jadi kami harus mendengarkan pendapat kau gitu. Kau siapa? Lah, kalau aku narasumber di sini, Komal ini kami narasumbernya, aku narasumbernya. Oh, kau nggak layak aku dengarkan, Ripa. Ngapain kau naik? Kau yang hengkang dari sini. Aku belum sarjana S2 aja. Argumenku nggak bisa kau bantah. Menjawab pertanyaanku aja kau kemana-mana. Pertanyaanku adalah, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Itu pertanyaannya.
Kok malah kau nguji aku? Siapa kau nguji aku? Siapa Kristen bisa menguji saya? Kalian nggak punya kapasitas kecuali kalian pendeta, sarjana, dan ketika saya bicara kalian mengerti. Kalian nggak punya kemampuan menjadi penguji. Tuhan kalian saja diuji sama iblis. Ya, jadi di sini bukan tempat Kristen itu menjadi guru kami, bukan. Salah besar kalian. Kalian berhak menjadi narasumber atau guru kalau kalian punya kapasitas. Kalau kalian tuh punya kemampuan. Kau muka kau aja nggak jelas, kau pula mengatur kami. Bapak kau aja naik ke sini nggak bisa ngatur aku. Jangankan kau. Siapa kau? Kutanya dulu, muka kau buka dulu. Siapa kau? Kutanya. Kau siapa? Sebagai apa kau di sini menguji aku? Kau sebagai apa menguji aku di sini? Oke, baik. Boleh kita lanjutkan. Kau sebagai Kak, apa kan? menguji aku di sini? Jawab Apa, Pak? pertanyaanku. Sebagai apa kau menguji aku di sini? Sebagai Yuk, siapa kau? Kita bicara yang baik ya. Sebagai siapa kau Kita mulai menguji dari aku di awal. sini? Yuk, Mai. Oke, kita mulai dari awal. Sebagai siapa kau bicara di sini? Sebagai siapa Oke, kau? Sebagai orang awam? Saya tidak harus Sebagai ngomong, orang yang tapi ahli nanti teologi? Kita buktikan di pembicaraan kita. Siapa saya? Yuk, jangan ngomongkan. Jijik kali aku. Siapa kau? Emang penting kau? Nggak penting. Kalau aku ingin mendengarkan pendapat pendeta, aku punya telepon Esra Soru, Budi Asali, MYM, bukan kau. Jangan kurang ajar depan kami. Nggak akan kami izinkan kalian kurang ajar, karena kami bukan orang yang bisa kau jajah. Kau pikir kami orang bodoh bisa kau jajah? Ini udah tahun 2026. Ya. Halo, Pak Sopo Gede. Agamanya apa, Pak? Saya Kristen. Oke, silakan. Tema kita Bible bukan kitab suci. Kalau ada tanggapan boleh, kalau ingin membantah boleh, tapi pakai data. Kalau mau diskusi dua arah wajib buka kamera. Nanti kayak orang gila tadi yang sok-sok pintar, tahu-tahu nggak jelas siapa ya. Karena kalau kita mau mendengarkan pendapat orang, kita harus jelas orangnya siapa dulu nih, ada kapasitasnya. Tapi kalau tidak punya kapasitas, nggak jelas siapa, mending bertanya saja. Begitu. Ya sudah, saya bertanya aja deh, gimana? Oke, silakan. Nah, jadi kenapa tuh dikatakan bukan kitab suci, apa alasannya? Ini bagus. Ah, ini bagus. Terus nih. apa perbandingannya gitu Pertama- dengan Al-Quran tuh? Kenapa Al-Quran dikatakan Nah, suci ini gitu? ini kayak gini baru bagus. Kita langsung strike to the point. Pertama, kitab suci itu harus ada syarat. Anda sepakat nggak? Ada syarat. Yang menentukan itu siapa? Yang menentukan kitab itu sendiri. Kitab suci itu harus ada syarat. Kitab suci itu, kitab dikatakan suci menurut Anda harus ada syarat atau tidak ada syarat? Silakan. Ya tergantung yang menentukan syaratnya siapa gitu. Kitab dikatakan Enggak, suci, jangan kita apa bicara personal? dulu, bro. Gini, bro ya. Enggak apa-apa, kalian punya syarat pribadi secara kitab kalian itu bukan persoalannya. Yang saya ingin Anda jawab adalah, menurut Anda kira-kira sebuah kitab dikatakan suci itu wajib ada syarat enggak? Gimana ya? Maksudnya Karena syarat kalau personal tidak, atau syarat yang gini, bro. ditentukan negara Oke, gitu? aduh. Soalnya negara Bro, kan menentukan saya kitab ini suci. bingung, bro. Saya belum bicara siapa yang menentukan syarat. Saya bicara tentang menurut Anda sebuah kitab kalau dikatakan suci harus ada nggak spesifikasi syaratnya menurut Anda? Karena kalau tidak ada syarat, maka buku porno bisa dikatakan suci nanti sama orang. Maka majalah Bobo bisa dikatakan suci karena nggak ada syarat. Oh, kalau gitu yang harus namanya ada. buku, ini buku saya nanti bisa dikatakan. Iya, kalau gitu harus ada. Sesimpel itu sebenarnya, bro. Nah, sekarang begini. Kalau kitab saya yang menentukan dia itu suci bukan saya, bukan Nabi Muhammad, tetapi kitab itu sendiri. Al-Quran sendiri yang mengatakan dirinya suci. Contoh, Quran di mute dulu ya, bro. Agak sedikit noise. Nah, contohnya gini nih. Di dalam Quran itu tertulis sebuah narasi ayat yang berbunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya adalah itu kitab yang tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka setiap umat Islam ketika ingin tahu tentang esensi agamanya itu wajib ada di Al-Quran. Hal-hal yang penting untuk agamanya seperti tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang hukum-hukum yang krusial wajib ada dalam kitab itu. Nah, jadi Al-Quran menentukan dirinya. Al-Quran memberikan branding terhadap dirinya.
Al-Quran yang mengatakan bahwa dia adalah petunjuk. Maka secara fakta, semua ajaran di Islam yang krusial itu ada di Quran. Yang di hadis itu adalah detailnya. Tapi kalau yang untuk hukum-hukum dasarnya itu ada di Quran. Wa aqimus sholat ada di Al-Quran, berarti kami diperintahkan sholat. Nah, spesifikasinya, spesifik caranya nanti baru mengikuti Nabi Muhammad. Dan bahkan mengikuti Nabi Muhammad pun ada perintah di Quran. Jadi, yang pertama itu. Yang kedua, apa kata Allah? Apa kata Quran? Yang adalah firman Allah. Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Maka syarat kedua adalah terjaga. Murni. Kalau nggak murni berarti nggak suci. Karena suci ini kan artinya kan bersih secara secara rohani dan spiritual, secara rohani dan secara jasmani. Ya. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an Quran surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Kalau bukan dari Allah, maka tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Nah, ini parameter kitab suci nggak boleh ada kontradiksi, karena kalau ada kontradiksi di dalamnya maka itu adalah pandangan orang-orang yang keliru. Nah, saya kasih Anda contoh 3 aja dulu standarisasi Quran sebagai kitab suci menurut Quran itu sendiri ya. Yang pertama ada ini ayatnya ya. Yang pertama adalah petunjuk. Yang kedua adalah tidak ada kontradiksi. Yang ketiga ada tidak terdistorsi, tidak rusak. Ya. Nah, yang terakhir, di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada yang mampu merubah kalam Quran. Artinya tidak ada yang mampu meniru. Makanya Allah menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah, kalau kalian ragu kepada kitab ini sebagai kitab suci tentunya, buatlah semisal dia. Karena kalau karangan manusia pasti bisa ditiru. Tidak ada ciptaan manusia yang nggak bisa ditiru. Semua yang buat made in manusia itu pasti bisa ditiru itu. Yang nggak bisa ditiru itu ada ciptaan Tuhan. Contoh, handphone. Handphone ini bisa ditiru. Tapi buah alpukat, buah anggur itu sulit untuk menirunya. Spesifik seperti manfaat dan khasiat buah itu, karena itu ciptaan Tuhan. Nah, jadi Al-Quran ini datang dari Tuhan yang benar, suci, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Makanya tidak pernah ada apokrif Al-Quran. Jangankan ditiru, kemarin pernah ada kesalahan cetak Quran, di mana ada huruf yang sedikit panjang, maka itu heboh orang, langsung ditarik, nggak bisa bertahan. Tapi kalau Bible, pertama tidak bisa menjadi petunjuk siapa Tuhan, karena sampai detik ini Kristen sesama Kristen aja masih bertentangan tentang siapa Tuhan. Ada yang kalau orang Tritunggal bilang Bapa, Putra, Roh Kudus, kalau orang Oneness bilang Yesus itu sendiri, kalau orang Marcion bilang Yesus, kalau orang Unitarian Bapa. Ini bukti tidak bisa memberi petunjuk tentang hal yang penting untuk keyakinan. Artinya tidak bisa dikatakan suci. Yang kedua, banyak kontradiksi di dalam Bible. Itu saya bisa tunjukkan nanti banyak sekali di dalam perjanjian baru dengan perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian lama, perjanjian lama dengan perjanjian baru, banyak sekali. Yang ketiga, kitab kalian tidak terjaga karena sudah ada ayat sisipan, ayat tambahan dan kitab yang hilang. Yang kelima, kitab kalian banyak tiruannya, apokrifnya banyak. Sampai detik ini apokrif pun bahkan seorang sarjana namanya Ellen Pagel mengatakan sebenarnya kitab Thomas itu kitab yang betul. Injil apokrif itu. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Saya kasih contoh yang paling mendasar saja, yang paling mudah untuk dipahami, yaitu 5 poin penting perbedaan mendasar Bible dan Al-Quran yang menentukan bahwa Bible tidak bisa dikatakan suci, Quran itu suci. Seperti itu. Dan yang paling utama adalah Al-Quran ini semuanya perkataan Tuhan. Bible itu bercampur, tidak original lagi, maka tidak dikatakan suci. Karena perempuan kalau masih virgin dia dikatakan suci, kalau udah nggak virgin lagi dia sudah terkotori. Begitu juga Bible itu sudah terkotori dengan tambahan-tambahan. Maka ini kenapa saya mengatakan Bible tidak bisa dikatakan suci. Nah, sekarang saya minta tanggapan Anda. Kalau saya salah, keliru, saya minta Anda luruskan sebagai orang yang menghargai Anda sebagai saudari CNKRI. Anda adalah orang yang diizinkan menjadi Kristen. Maka untuk supaya Anda diberikan hak oleh kami umat Islam di room ini, kami minta kalian luruskan saya kalau saya keliru. Tapi pakai data, bukan pakai doktrin gereja. Kenapa kalau doktrin gereja nggak semua pakai data nanti? Kita di sini butuh ilmu. Kalau saya kan pakai data, pakai dalil Quran. Nah, silakan Anda jawab kenapa alasan dan apa syarat
dalam iman Kristen itu kitab itu bisa dikatakan suci. Seperti itu. Aduh, saya turun dulu, bro, bentar bro, saya ganti akun dulu bro, ini kena pembatasan. Kan bro, Hmm. silakan Ya. tanggapi. Yang pertama yang data itu kitab itu B bukan P ya. Itu aja udah salah. Dah. Itu nggak masalah, Ya itu udah, nggak saya penting. kasih tahu Kenapa? aja gitu. Saya cuma ngasih Enggak, tahu aja. karena gini bro, yang karena setahu saya kitab itu dari bahasa Arab. Jadi kami tahu itu. Cuman Nandar ini kadang-kadang dia membuat huruf yang berbeda supaya tidak terdeteksi oleh TikTok. Karena TikTok membatasi yang namanya diskusi lintas agama. Jadi itu bukan masalah. Ya, saya cuma yang ngasih tahu menjadi poin aja. penting, Ya intinya Ya. itu udah itu aja. Oke Saya lah. kasih tahu itu aja. Oke. justru kami kemudian- tahu kok kitab itu dari kata kataba malahan bahasa Arab. Oke. Kan sekarang kan kena kitab suci itu apa itu kan? Kita ini kan sekarang yang menentukan dia itu kitab suci atau enggak, misalnya kita di Indonesia nih. Indonesia negara aja ngakuin kan kalau Alkitab itu adalah kitab suci. Itu setuju nggak? Negara bukan mengakui kitab itu suci, tapi negara mengizinkan kitab itu dianggap sebagai kitab suci. Anda harus paham itu ya. Oh, enggak dong. Jangan. Enggak dong. Kalau negara mengakui kitabmu kitab suci, bro, maka orang yang ada di dalam sistem kenegaraan kita harus beriman kepada Bible-mu sebagai kitab suci. Bukan. Negara kita itu Secara bukan, pengertian, secara definisi. Secara definisi. bro, Sama paham dengan nggak gini. undang-undang? Sama dengan gini. Undang-undang itu Sama bro, dengan ini. sekali lagi, saya sedang tidak berdebat definisi kecil yang gak ada kaitannya dengan ini. Saya ingin Anda masuk ke poin penting bahwa Itu penting. menurut Anda Bible suci nggak? Itu penting. Kalau Anda bisa menunjukkan Bible suci, Anda tunjukkan alasannya, bukan pendapat orang lain yang Anda bawa-bawa lalu keliru dalam memahaminya. Negara bukan mengatakan kitabmu suci, tapi negara mengizinkan kitabmu dianggap suci bagi penganutnya. Ya benar. Masa gitu aja nggak paham. Memang itu maksud saya tadi. Jadi negara kita bukan mengatakan kitabmu suci karena pemimpin kita Saya itu nggak ada Islam. bilang itu. Saya bilang tadi negara mengakui Alkitab. Makanya jangan bahas sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kajian Kenapa nggak kita. ada? Kajian kita adalah kitab kalian itu dikatakan suci nggak? Alasannya apa? Itu. Saya tunggu itu aja ya. Saya nggak mau bertele-tele. Silakan jawab apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Ya saya kembali ke definisi dari Alkitab kitab suci sendiri. Kitab suci itu adalah, ini saya buka nih ya. Jadi pengertian kitab suci. Tadi udah kelewat tadi bentar. Bentar ya. Nah, kitab suci kan artinya ya wahyu Tuhan yang dibukukan ya, artinya ya. Nah, jadi intinya kalau menurut saya kalau kitab suci itu kumpulan dari perkataan-perkataan Tuhan yang dijadikan buku. Nah, jadi sesuai dengan isi Alkitab ya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu ya itu adalah perkataan dari Tuhan, tapi ya mungkin kalau yang perjanjian lama yang menyampaikan siapa, perjanjian baru yang menyampaikan siapa, seperti itu. Jadi alasan kitab Anda dikatakan suci adalah karena Karena itu adalah perkataan dari Tuhan yang diwahyukan kepada siapa tuh? Perjanjian lama. semuanya perkataan Tuhan. Semuanya perkataan Tuhan. Ya tidak dong. Dia ya kan Nah, ada kalau kata-kata begitu Paulus, kan? kitab Anda itu tidak bisa dikatakan sebagai perkataan Tuhan, tapi campuran.
Kalau semuanya itu originalnya itu perkataan Tuhan, maka bisa dikatakan suci. Tapi ketika kitab itu bercampur, maka tidak bisa dikatakan suci. Sama saja seperti berlian di dalam sebuah kantong kresek bercampur dengan kaca, maka Ya, tidak sama bisa saja, dikatakan kan? itu Al-Quran semua. juga seperti Bentar itu, dulu, kan? saya jangan dipotong. Oh tidak, Al-Quran semuanya perkataan Tuhan, nggak ada yang campuran. Tidak, itu kan dari sahabat-sahabat kan itu kan dikumpulin juga. Sama aja. Mana ada Al-Quran dari sahabat? Kan Ini dikumpulin gimana kan sih? perkataan kan Bro, dikumpulin. Anda Yang saya tidak menjadikan- minta Anda. Gini bro, saya tidak minta Anda menjelaskan kesalahpahaman tentang Quran. Saya katakan, kalau Anda mengatakan bahwa Quran itu bukan firman Tuhan, bawa data bro. Bukan. Karena kalau saya bukan bilang firman Tuhan. Nggak, gini tapi bro. maksudnya Gini, caranya bro. sama. Cara Gini bro, mendapatkan datanya maaf, sama. no, tidak. Al-Quran itu tidak datang dari banyak orang. Maaf bro, Bukan, bro ya. iya, itu dari malaikat, mau Aduh, dari siapa, ini kalau terserah. saya bicara begini, Anda bicara, kita nggak diskusi namanya bro. Oke, Tapi kita lanjut, namanya lanjut. perang mulut dan kita nggak dapat Lanjut. poinnya. Kalau diskusi itu gantian. Omongan saya Anda tanggapi, omongan Anda saya tanggapi. Saya menanggapi omongan Anda. Sama saja kan dengan Quran, saya keberatan dengan ucapan itu. Kenapa? Antara Quran dengan Bible itu setara dengan perkataan Tuhan dengan karangan manusia. Nggak bisa dikatakan sama. Karena Al-Quran bukan karangan manusia, bukan karangan para sahabat yang menceritakan tentang apa yang dia lihat. Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang didiktekan oleh Allah kepada malaikat Jibril diktekan kepada Rasul diktekan kepada sahabat diktekan kepada orang setelahnya. Jadi Al-Quran ini bukan pendapat karangan manusia, tapi perkataan Tuhan yang diperdengarkan, dihafalkan, diajarkan seperti itu. Jadi beda konteksnya di sini. Nah, kalau Bible itu campuran perkataan-perkataan Tuhan dengan perkataan-perkataan orang. Contoh, Lukas pasal 3 nomor 23. Di dalam Lukas pasal 3 nomor 23, kalau Anda baca, itu adalah pendapat orang yang keliru tentang Yesus yang menjadi kitab suci. Ini saya kalau bicara itu pasti pakai contoh. Saya nggak mau bicara hanya omong saja, karena nanti itu fitnah nanti. Nah, saya katakan bahwa Bible itu adalah kitab campuran antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia yang tidak jelas sumbernya. Itu salah satunya contohnya Anda lihat dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23. Ya, saya akan bacakan ini. Sebenarnya ini salah satu aja. Saya bisa tunjukkan ratusan, tapi satu ini aja lah dulu. Ya, biar kita tuh ngerti, biar Anda sebagai Kristen ngerti kenapa saya mengatakan Bible nggak layak dikatakan suci. Nah, kita baca Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Jadi di dalam kitab Anda ini ada anggapan orang, tuduhan orang terhadap Yesus. Ternyata tuduhan orang terhadap Yesus ini menjadi kitab suci, menjadi panduan keyakinan bahwa di sini dijadikan ini silsilah Yesus, padahal nggak mungkin Yesus punya silsilah karena dia nggak punya bapak. Perikop ayat ini menceritakan silsilah Yesus, sementara Yesus dikatakan anak Yusuf sampai kepada Daud itu hanya anggapan orang yang salah, karena menurut iman Kristen Yesus itu tidak berbapa. Inilah kenapa dikatakan kitab Anda tidak bisa dikatakan suci, melainkan karangan manusia yang tidak jelas sumbernya yang diklaim, dianggap, diyakini sebagai kitab suci. Itu. Udah. Silakan. Nah, jadi terkait tadi saya bilang tadi, saya bukan bilang Al-Quran itu Jangan nyatakan Quran bro. Saya minta Anda tanggapi pernyataan saya, karena kalau Anda bicara kan Quran tadi kayaknya Anda nggak ngerti. Tadi kan Ya kalau Anda perbandingkan Quran dengan Bible, Anda harus ngerti dulu esensi Quran. Kalau nggak Anda nggak pernah belajar kayak saya, gimana mau membandingkan? Katanya tadi satu-satu. Iya, tapi saya minta strike to the point. Langsung aja strike to the point, bantah saya. Iya, Kemudian makanya jelaskan saya apa mau alasan bantah nih. kitab Anda suci. Silakan. Saya mau silakan, bantah nih. Saya mau bantah. Silakan, saya tunggu. Saya mute ya. Hah? Di mute? Nah, jadi intinya, Saya yang di mute. oh, ya intinya, ketika dikatakan tadi Alkitab itu dari berbagai sumber, apa bedanya? Al-Quran juga seperti itu kalau dari itu dasarnya. Saya Saya setuju. sudah bicara berkali-kali dengan Anda dan saya pikir saya nggak mau yang keempat kalinya ya. Bisa saya selesaikan dulu Al-Quran nggak? tidak sama. Ya Anda ngomong keliru kok. Bisa saya selesaikan Anda dulu ngomong nggak? apa itu? Sama aja, Ya, saya juga ngapain tadi Anda mikir kamu selesaikan? itu keliru. Loh. Sama aja. Ya Anda bantah kekeliruan saya, bukan Makanya menambah ini kekeliruan mau baru saya Anda. bantah.
Ini mau saya Apa bantah. bantahnya? Tapi sebelum Anda Makanya, bantah, Anda tidak dengerin bisa dulu. mengatakan Quran sama seperti Bible karena Al-Quran hanya datang dari satu sumber, bukan Dengerin bermacam dulu. sumber seperti ini. Ya Makanya Anda tadi ngaco ngomongnya. Kalau nggak Kamu ngerti juga mending ngaco. bertanya aja lah. Kristen itu Yuk, pasti tunjukkan mikir Anda. kamu Iya, yuk. ngaco. Oke. Yuk, Kamu yuk, itu- bantah saya. Ayo. Iya. Tunjukkan kepada saya bahwa saya ngaco. dengerin dulu makanya. Silakan langsung aja bantah. Iya, Langsung itu kan bantah, silakan. Saya baru 2 patah kata udah dipotong. Ya karena Anda ngaco. Anda juga ngaco sama. Saya pakai data. Gimana? Saya Yang pakai mana yang data, saya ngaco? saya belum selesai ngomong. Yang mana? Mana datanya? Kalau saya bilang Anda ngaco, Anda mengatakan Quran itu sama seperti Bible. Ini ngaco. Kenapa? Quran nggak sama dengan Bible. Bible adalah karangan manusia bercampur. Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada Nabi. Beda. Saya bisa menjawabnya. Anda ketika menuduh saya ngaco, apa? Apa kengacuan saya? Apa yang benar? Silakan. Saya belum selesai ngomong. Saya Masih nggak mau menunggu masih Anda 2 bicara patah sesuatu yang bukan kapasitas Anda, bro. Saya juga tadi menunggu seperti itu, Anda nggak bolehin. Karena Anda bukan narasumber. Kan saya sudah bilang di awal, kalau ingin diskusi 2 arah, Anda harus buka kamera dan punya kapasitas. Tapi kalau Anda tidak punya kapasitas, Anda hanya boleh bertanya saja karena Anda awam. Nah, satu itu. Nah, Tadi saya disuruh sampaikan. disuruh menjawab apa alasan Iya. kitab Anda dikatakan suci. Itu sebetulnya. Lalu Makanya Anda saya ngomong jelasin tentang Quran, satu-satu. Anda nggak punya kapasitas. Anda nggak berhak menjelaskan Quran, bro. Kalau saya berhak menjelaskan Bible, karena Bible ini pakai bahasa Indonesia. Saya mempelajari Bible 7 tahun. Anda sudah pernah belajar Quran? Ini sekarang mau saya jawab atau mau apa nih? Anda yang mau saya tanya, Anda di sini mau ngapain? Mau menjelaskan Quran saya yang Anda nggak ngerti, atau Anda mau membantah argumen saya yang Anda tuduh keliru? Saya mau semua. Kalau Gampang Anda aja. mau menjelaskan Tunggu aja Quran saya saya, buka ngomong. kamera. Oh, nggak bisa. Kan saya sudah bilang syaratnya tadi. Kalau ingin menjelaskan Quran saya, pertama saya harus tahu dulu nih, ini orang belajar nggak? Ya intinya kamu itu nggak mau berdiskusi seperti itu. Kamu maunya Oh maaf, didengerin saya aja. bukan nggak mau diskusi. Saya tidak mau orang Kristen yang awam menjelaskan Quran saya karena pasti nggak benar. Iya, saya Karena juga kalian semua belum orang belajar. Kristen juga mikir kamu itu awam, tahu nggak? Jangan sok kepandean. Iya, kalau gitu Sama kau turun, aja. ngapain kau naik? Ya udah kau Kita turun dua ini aja. sama. Ya udah kau turun, nggak beda. Aku belajar, Kenapa aku turun? mengambil jurusan prodi komunikasi penyiar Islam di mana aku pernah belajar kristologi. Mata Iya. kuliahku adalah kristologi ada. Artinya aku punya kapasitas dan aku pernah berhadapan dengan pendetamu dalam ranah diskusi. Aku pernah Iya. berhadapan dengan MYM, Esa Soru. Kau pernah belajar Islam sama siapa? Kok belajar? Aku ini mau jelasin. Nah, Nggak usah banyak kalau ini. kau nggak pernah belajar, kau mau menjelaskan apa sama kami? Kak, gimana aku cuma jelasin ini? Tadi kan awalnya aku aja udah Ya kau mau dipotong. menjelaskan apa? Kau mau menjelaskan Quran saya? Kau belajar di mana tentang Quran? Kalau saya Bukan. belajar Bible. Gini nih, Saya nih. belajar bahasa Ibrani Gini, kepada gini nih. murid. Bentar. Saya gurunya saya belajar bahasa Ibrani. Kalau saya mau menjelaskan kitab Perjanjian Lama, saya belajar bahasa Ibrani kepada Mores Sapri Saleh. Kalau saya mau menunjukkan kitab kalian, saya sudah banyak berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian yang kalian anggap hebat, yang terkenal. Bahkan saya sudah menghadapi semua apologet-apologet kalian. Pertanyaan saya, kamu menjelaskan Quran saya, kamu pernah belajar Islam? Saya bukan mau menjelaskan Quranmu. Saya mau Ya membandingkan sudah, kalau begitu pengertian kamu dari kitab suci yang kamu bagaimana sampaikan kamu mau tadi. membandingkan Quran saya kalau kamu nggak tahu Quran? Mending kamu bantah saya. Kamu bilang saya keliru. Apa kekeliruan saya? Terus bantah. Silakan. Saya tunggu Bisa itu nggak aja kamu ya. Saya nggak mau bisa dengar. nggak kamu denger Ya, saya ya. aja gitu? Bisa Kan nggak nggak kamu ngomong apa yang saya minta? Apa salahnya kamu dengerin aja gitu? Saya tidak mau mendengarkan kamu bicara Quran karena pasti kamu keliru karena kamu awam. Kalau saya udah belajar. Coba, Sekarang di saya mana minta saya kamu kelirunya? jelaskan. Di mana saya kelirunya Oke, nih? kamu Saya belum mengatakan ngomong Quran nih. sama dengan Bible. Ini Saya saya belum- tunjukkan kekeliruan kamu. Saya tunjukkan kekeliruan belum kamu. Kamu ngomong bilang apa Al-Quran yang- ini apa udah kamu tunjukkan tadi. Kata Apa? kamu gini, Bible itu dengan Quran sama saja. Haram jadah. Al-Quran itu dari Tuhan, Bible dari orang. Kok sama kau bilang? Aku konteksnya apa sih bicaranya? Kan belum Kau selesai. bilang tadi kan sama saja. Al-Quran juga dapat dari banyak orang. Ini haram jadah namanya. Siapa yang ngomong Ini itu? penipuan. Kau, aku masih punya telinga sehat loh. Siapa yang ngomong Netizen, gitu? netizen. Ini makanya dengerin dulu, Orang dengerin ini dulu. tadi bilang nggak? Sebentar. Kau Makanya bilang kamu siapa yang ngomong? dengerin Oke, aku tanya dulu. netizen. Ini sekarang nih saya jelasin Kau nih di sekarang. sini hanya diizinkan bicara untuk membantahku karena kau tuduh aku keliru. Silakan kau bantah. Nggak usah. Lukas 3:23 menyatakan bahwa pendapat orang yang keliru ada dalam kitabmu. Silakan bantah. Kalau nggak kau turun ke bawah. Gimana ya? Ya kayak gini ya. Satu. Apa gunanya? 2, Nah, 3, intinya. turun. Panjang Nah, kali membuang waktu saya takut ya. kan? Membuang waktu saya. Takut ya? Iya, saya takut. Iya, saya Takut takut. ya? Kau hebat, kau hebat. Iya, Bye. takut. Ya takut. Ya takut aku ikut gila kayak kau nanti ya. Takut aku.
Aku lebih takut jadi orang gila ketimbang lebih baik aku mengefisiensikan waktuku. Gini loh, orang kayak kau sampai besok nggak akan bisa diajak diskusi. Ditanya apa, ngomongnya apa. Kau bilang aku ini keliru. Kau aja nggak tahu ucapanku yang mana yang keliru. Kau aja nggak tahu mana yang benar. Kok bisa-bisanya kau menilai kalau aku keliru? Ditanya kau pernah belajar Quran nggak? Enggak, kok kau pula menjelaskan Quranku. Kristen, di sini bukan tempat kalian menjadi guru saya, tapi kalian di sini saya ajak berpikir, saya ajak merenung karena saya bahkan sudah menguasai isi kitab suci kalian. Ini bukan kesombongan, tapi ini fakta. Daripada kalian dan pendeta kalian, saya bisa menjamin saya lebih paham kitab kalian. Itu bukan sebuah kesombongan, tapi itu fakta. Kalian boleh tunjuk, saya bisa uji nanti, saya bisa tunjukkan kepada kalian bahwa saya lebih memahami kitab kalian dibanding kalian. Nah, kenapa saya lebih berhak menjelaskan daripada kalian? Karena saya belajar dan saya secara akademis mengambil jurusan komunikasi penyiar Islam, dan di mana di dalam prodinya ada pembelajaran kristologi, dan secara realitas saya menghadapi pendeta-pendeta kalian, maka saya punya pengalaman mumpuni dan juga secara akademis mumpuni dibanding kalian. Kalian tidak berhak karena kalian awam. Jadi kalau kau bilang menurutku kau awam, itu aku nggak butuh pendapat kau, tapi aku pendapat yang orang yang mengatakan bahwa aku ini kredibel bukan orang awam, tapi para dosen. Karena aku sudah dinisbatkan sebagai sarjana sosial dalam kaidah komunikasi penyiar Islam. Nah, jadi yang mengatakan bahwa aku punya kapasitas bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang juga sudah belajar, para dosen, rektor, ulama-ulama besar. Pendeta kau sendiri. Nah, kau yang mengatakan kau paham siapa? Kau sendiri. Kenapa aku dengarkan? Jadi orang Kristen di sini nggak berhak menjadi narasumber kecuali punya kapabilitas. Misal ada pendeta naik ke sini, saya akan jadikan narasumber, saya akan belajar kepada kalian. Tapi kau jelas aja nggak orangnya, tiba-tiba kau mau menjelaskan Quranku, nggak layak kau. Ya nggak layak. Ya aku takut sama Kristen karena takut keturutan gila, keikutan gila. Aku turun dulu, ganti akun dulu ya. Jadi maaf ya, kalian mungkin pikir ini gereja, ya mungkin kalian pikir ini roomnya Kristen, ini room Islam, ini room Islam ya bos. Dimana room ini diperuntukkan untuk non muslim yang awam belajar dan juga orang non muslim untuk merenung, berpikir dan kemudian jujur terhadap dirinya. Bukan tempat orang Kristen bodoh jadi guru, bukan ya. Saya nggak mau buang waktu. Kalau kalian mau diskusi dengan orang Kristen bodoh, silakan naik kalian ke atas. Kalau kau Yakuza pengen buang waktumu untuk ngomong dengan orang bodoh, silakan. Aku nggak mau. Aku punya limitasi. Karena aku ingin mengefisiensikan waktu. Aku hanya pengen cepat-cepat mendengar apa alasan Bible dikatakan suci. Karena bagiku dan menurut rasioku, Bible tidak bisa dikatakan suci. Nah, aku ingin cepat-cepat Kristen menjawab apa alasan Bible dikatakan suci. Itu loh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.